Awalnya cuma penasaran karena gue pengen banget tahu film body horror tuh kayak apa, tapi ternyata gue malah dibikin bingung, kesel, ngilu, dan juga jijik nonton filmnya. So let's talk about The Substance. Of a better version of yourself. Full injection unlocks your DNA. The substance. I'm Sue. Let's go. Balance is not working. Have to cut through your. Well, it stopped. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal berkesempatan untuk nge-review film body horror atau horror science fiction yang berjudul The Substance, yang belum lama juga baru tayang di bioskop. Dan jujur gue juga berespek kalau film ini kayak horror thriller aja, kayak misalnya ibarat cerita tentang pembunuhan atau misteri kayak apa. Tapi ternyata ini bener-bener ide yang sangat gila dan out of the box banget. Bahkan ini udah di atas absurd dan bikin kita juga jadi ngeri ya, ngeri, ngilu, jijik semua ada. Karena film ini fokus kepada scene disturbingnya juga yang menggunakan shot dengan zoom dan juga emang banyak banget. Dan langsung aja gue ingetin ke teman-teman semua untuk remaja yang masih di bawah umur 18 tahun buat jangan nonton film ini, apalagi video gue ini skip aja udah, kalian boleh banget pergi. Karena di sini gue juga emang udah ngewanti-wanti banget film ini bukan untuk umur-umur kalian di bawah 18 tahun ke bawah. Walaupun jujur untuk film ini itu 21 tahun ke atas, tapi bisa gue bilang kalau umur kalian 18-19 udah bisa berpikir secara terbuka dan rasional, menganggap kalau film ini adalah sebuah objek dari seni dan juga adalah objek untuk menyampaikan kritik dan pendapat, kalian udah berhak untuk nonton film ini. Tapi jangan salahin gue kalau kalian merasa jijik dan juga merasa terganggu dengan film ini. Untuk sinopsis film ini menceritakan tentang Elizabeth Sparkle, yaitu seorang aktris binaraga atau aerobik di TV yang telah memenangkan piala Oscar. Namun sayangnya karirnya harus menurun karena dia telah menua dan juga produsernya ingin menggantikan dengan yang lebih muda. Dengan momentum yang tepat, dia menemukan cairan serum yang bisa menggandakan dirinya atau bersifat cloning. Namun sayangnya dia harus berbagi waktu selama 7 hari. 7 hari untuk yang tua, 7 hari untuk yang cloning yang lebih muda. Dan dari sini konflik pun terjadi ketika yang muda ingin hidup lebih lama daripada yang tua. Lalu gimana nih nasib Elizabeth Sparkle? Sampai di sini aja untuk sinopsisnya. So langsung aja kita masuk ke review session. The substance. Untuk di sesi review kali ini, gue bakal membahas 5 poin terhadap film The Substance. Langsung aja untuk yang pertama, yaitu dari segi experience gue atau kesan gue nonton film The Substance. Yang awalnya gue cuman penasaran dan kepo banget sama film The Substance ini, karena menceritakan tentang body horror, yang jujur secara istilah gue juga baru denger ya istilah body horror. Walaupun gue juga ternyata pernah sempat nonton body horror juga, yang berjudul The Crimes of the Future, yang kalian tahu atau kalian udah nonton atau belum. Yang emang di sana menceritakan tentang cara memuaskan hasratnya dengan hal yang beda, yaitu dengan sayat-sayat tubuh. Yang membuat gue juga emang merasa gue kayak kena troll ya masuk nonton film ini, nonton sampai habis gue kayak gitu-gitu doang, takutan ya. Karena emang jujur filmnya emang bikin disturbing juga. Dan pada film The Substance ini gue juga akhirnya merasakan hal yang sama karena emang berfokus kepada body horror. Dan juga nonton film The Substance ini tuh kayak feels-nya masuk ke dalam goa yang dalam. Ketika gue mau masuk ke dalam ingin mengetahui ada apa sih di dalam sana, sebelum gue pengen tahu ada apa, tapi ternyata gue dibikin kayak pengen banget cabut dari goa tersebut karena emang saking disturbing dan gak siap untuk menerima fakta kejutan di dalam film The Substance ini. So once again, please banget buat teman-teman yang masih di bawah umurnya, jangan banget nonton film ini. Karena film The Substance ini bener-bener ngasihnya yang gamblang banget ya. Ide ceritanya yang gamblang, juga ada scene-scenes dewasanya juga yang memperlihatkan tubuh dari peran utamanya. Karena kita tahu juga inti film The Substance ini adalah tentang beauty standards atau tentang standar kecantikan. Jadi akan membandingkan dari versi yang tua dan versi yang muda. Dan selain itu juga banyak emang scene-scene disturbing dan sebagainya yang emang bikin kita geli, jijik dan sebagainya. So teman-teman yang di bawah umur, please banget jangan nonton. Ya seperti itu, karena gue nggak siap banget untuk mengetahui inti ceritanya atau ending storyline-nya yang emang akhirnya digabung antara Elizabeth dan Sue menjadi suatu makhluk yang disebut juga Monstro Elisa Sue. Dan setelah itu gue juga emang dibikin kepo banget ya sama film ini karena emang dari awal sampai tengah tuh hooknya dan juga transisinya dari Elizabeth dan Sue-nya yang bikin gue kepo banget sama ceritanya ya tentang beauty standar kecantikan dan seperti apa gitu kan. Dan tapi lama-kelamaan juga banyak banget scene-scene disturbing ya. Emang sih dari awal udah memperlihatkan kayak orang makan aja kayak di kita dibikin jijik gitu, dibikin kayak lu ngapa dah makan kayak gitu kan, kayak gitu. Dan juga emang ada momen kayak bikin ngilu ya, gue jujur kalau ngeliat gigi rontok tuh emang udah ngilu banget ya teman-teman semua. Dan juga emang ada bagian dari Sue yang kayak emang blood dan part of body-nya tuh emang copot atau jatuh gimana. Aduh, emang bikin kita jadi ngerasa ngeri, ngilu, ngerasa jijik ya sebagainya dah.
lengkap bang film ini ya teman-teman semua. So, aduh itu experience gue atau kesan gue nonton film ini. Tapi pas udah mencapai ending, kayak kita emang udah pertama dibangun serasa disturbing dan sebagainya. Dan di akhir kita ditambah lagi nih, puncak semua ketakutan kita dikumpulin menjadi satu. Yaitu ketika si bagian si Elizabeth dan Sue menyatu jadi monstro Elisa Sue. Ya overall walaupun gue nggak terlalu takut nonton film ini karena emang bagian monsternya itu gue kayak nganggap ini mah monster ya atau sebagainya. Tapi kalau ngelihat adegan berantemnya, adegan konfliknya, adegan blood-bloodnya emang ngeri banget dan ngilu banget sih. Jadi itulah untuk review gue dari segi kesan atau experience nonton film The Substance ini. So langsung aja yang kedua yaitu dari segi prostetik atau makeup dari film The Substance ini. Jujur emang film ini kayak niat banget ya teman-teman semua dari segi prostetik makeupnya. Karena once again film ini bercerita tentang body horror ya, kayak berfokus kepada badinya si Demi Moore. Karena film ini emang diliatin banget ya dari perbandingannya si tubuh si Elizabeth dan juga si Sue dan juga versi tuanya si Elizabeth dan juga nanti pas penggabungannya si Elizabeth dan Sue, si versi monstronya. Dan dari yang pertama kayak untuk si scene-nya si Elizabeth yang pas lagi dia tuanya gitu kan, waktu kesedot juga. Abis itu dari jarinya aja gue ngeliat, wah ini kok keren banget ya, jarinya doang yang kayak kelihatan tua gitu, kuku kuning ya. Kayak gue sampai berpikir sih, walaupun kayak emang tua harus banget kukunya kuning ya, kata gue. Ya tua aja bagus gitu, tapi nggak harus kuning banget ya. Mungkin tapi emang karena sekali lagi film ini horor dan sebagainya. Tapi ini bagus banget ya teman-teman semua, kayak emang nyata banget gitu ngelihatnya, kayak emang realis banget. Dan juga pas kakinya pas dilihat juga emang udah kesedot tua, dan apalagi pas versi tuanya yang jadi bongkok dan sebagainya. Dan jujur sih emang kalau segi bongkok dan gimana agak berlebihan ya, tapi mungkin karena emang dia mengkerut ya, tulangnya mengkerucut dia gitu. Tapi balik lagi ya, prostetiknya, makeupnya di sini tuh emang keren banget, niat banget. Dan gue suka banget pas ketika adegan kamar mandinya yang dibasahin gitu kan, dibasahin jadi kayak realis aja. Ngelihat makeup badinya tuh yang udah versi tua tapi dibasahin jadi kayak realistis gitu ngeliatnya, dan juga bikin kita jadi ngeri, ngilu dan sebagainya. Dan untuk juga bagian monstronya ya, untuk penggabungan si Elisa Sue-nya itu kayak emang dibikin niat banget gitu dari segi prostetik makeupnya yang dibuat sampai kayak dia penggabungan tangan di belakang, mukanya si Elizabeth di belakang gitu kan, si Sue di depan, mata di mana gitu. Aduh, itu bener-bener kayak puncak ketakutan kita direalistisin di film ini ya, digabung. Tapi yang awalnya gue cuma mengira kayak cloning itu awalnya dari cloning jadi bagus, terus cloning lagi jadi kecil. Gue berpikir sih kayak jadi makin kecil aja, namanya cloning udah habis ya dikecil-kecilin, jadi mungkin jadi seuprit. Tapi ini malah jadi kayak digabung ya, si Elizabeth yang udah tadinya modar tuh udah mati, tubuh Matrix aslinya. Tapi ini kayak ada lagi untuk digabung ya, itu emang ya itu sudah segi pandangan gue yang kurang realis aja. Tapi ngelihatnya untuk segi konsep cerita yang digabungin sih ya boleh juga ya. Emang akhirnya kita dibikin ngilu banget. Gue sih kayak ngeri banget pas ngelihat dia tuh harus banget tampil apa di acara malam tahun baru itu, kayaknya harus banget ya. Tapi ya, sekali lagi untuk Elisa Sue emang menganggap dirinya adalah si Elizabeth dan Sue ya, dia harus emang tampil untuk memenuhi acara di malam tahun baru itu. Jadi overall untuk segi prostetik atau makeupnya emang mantep banget. Dan untuk yang ketiga dari story idea-nya yang bener-bener gue suka banget sama konsep inti cerita film The Substance ini, karena emang out of the box main gila ya, di luar nalar, di luar Nurul semua tuh. Kita nggak nyangka banget ya untuk mengobjektifikasi atau mencari tentang cerita tentang beauty standar ya, tentang standar kecantikan, sampai harus ada adegan cloning dan juga pencampuran cloningannya. Ini bener-bener kayak emang disturbing banget ya teman-teman semua. Ya emang ide cerita gini yang gue suka ya, tapi selama kalau emang filmnya masih bisa menyampaikan tentang kritik, pendapat, dan saran, ataupun juga mengasih makna juga pelajaran, gue sih masih nonton. Tapi kalau emang kayak udah film The Tux tuh, kalau film apa, Wrongton dan sebagainya, aduh, ataupun Terrifier ya, emang cuman gore-gore doang atau bunuh-bunuhan doang, kayaknya nggak dulu ya, walaupun sekali nonton nyobain kayak apa sih, tapi sisanya kalau emang ada bahan lanjut, ya kayak nggak dulu ya. Karena emang gue nggak suka banget kalau nggak ada inti ceritanya. Tapi The Substance ini beda. The Substance ini kayak emang ngasih kritik yang lebih mendalam tentang pandangan pria dan juga standar beauty ya, beauty standar dan sebagainya, yang nanti bakal gue bahas di ending expand. So dari ide ceritanya emang gila banget teman-teman semua. Dan untuk yang keempat itu dari segi sinematografi atau teknik pengambilannya menggunakan zoom ya teman-teman semua. Jadi di film ini karena emang berfokus kepada body horror dan juga disturbingnya yang emang ditongolin banget. Jadi kayak gue bilang di awal tadi, ada scene makan aja si produser yang lagi makan udang dan sebagainya dicocol-cocol tuh kayak yang bikin kita kayak
lu ngapa dah, lu kok bikin gue geli dah. Kayak makan udang aja harus sampai di shot ke mulut, ke bibir, ke lidah gitu kan. Kayak ASMR-nya emang ada emang sih, emang di film ini juga ada ASMR-nya ya. Dan teman semua yang kayak jadi emang kayak suara itu emang diperhatikan banget kalau ada suara krek-krek atau suara apalah cret-cret gitu ya. Jadi emang ada gede banget di sini. Dan juga teknik pengambilannya yang zoom banget ya kepada karakter, bibir ya, apalah itulah objek-objeknya bener-bener diliatin. Even kayak ada lalat aja jatuh ke air tuh di zoom banget ya. Emang bener-bener kita bisa lihat tuh bulu lalat kayak apa ya, sayap-sayap lalat. Ya itulah emang dari segi sinematografinya emang menggunakan zoom banget yang membuat kita jadi ngerasa emang disturbing ya, terganggu juga atau merasa ngeri dan sebagainya. Dan ini yang bisa gue highlight dari film ini yang membuat gue merasa film ini bagus. Dan untuk yang kelima atau terakhir yaitu dari segi karakter. Oke, once again gue senang banget kalau bahas karakter dan film ini berhasil untuk menyampaikan itu. Dan dari emang dua karakter ini yang bisa menyampaikan banget dari segi ide ceritanya dan juga emang tegangnya dapat banget. Apalagi juga salut banget dengan karakternya Bu Demi Moore di sini dan juga ada karakter Margaret Qualley. Dan juga kalau kalian tahu Margaret Qualley ini pernah main di film Poor Things yang pernah gue bahas juga di channel YouTube ini. Yang kalau kalian bisa tonton di sini. Dan emang Margaret Qualley di sana juga memerankan seorang eksperimen ya, seorang bahan eksperimen si Godwin yang gagal, yang emang dia jadinya nggak kayak si Bella yang bisa jalan normal, tapi dia gagal gitu ya, kayak emang cacat aja dan sebagainya. Dan gue juga taunya dari modal film itu aja, yang emang sebagai karakter minor di film Poor Things. Tapi di film ini bener-bener si Margaret tuh emang overpower ya, teman-teman semua, kayak emang dari segi kecantikannya emang terbawa banget, apalagi dengan melalui teknik editing ya, sebagainya. Kecantikannya di film ini emang tergambarkan banget dan juga ambisinya yang kuat banget untuk menguasai ketenaran juga dapat banget. Memerankannya juga pas dia tegang, takut, bingung, semua juga ada di film ini. Jadi emang bagus banget ya dari karakter Bu Demi Moore dan juga si Mbak Margaret di sini sebagai Elizabeth dan Sue. Apalagi juga pas momen terakhir ya. Dan emang paling capek sih Bu Demi Moore kayaknya ya di film ini ya. Kayak emang dia harus banget kayak stres gitu ya, stres dan sebagainya, menyiksa diri dan apanya juga takut. Dan juga ketika dia tua dan juga dia pas nyampur jadi Elisa Sue dan sebagainya, emang capek banget ya si Bu Demi Moore. Sampai terakhir juga dia harus jadi ada di lantai itu ya, yang lantai yang ada bintangnya, emang capek banget dia. Ya tapi berhasil ya, karena emang film ini menggambarkan konsep cloning, apalagi juga si Sue, si Margaret sama Bu Demi itu kayak emang mirip banget ya. Menggambarkan emang 30 tahun lebih muda si ininya, si Elizabeth juga emang pas. Ya once again, karakter di sini emang berhasil banget ngebawainnya ya sampai penontonnya. So, bagus. Dan itulah segi 5 hal yang bisa gue bahas dari film The Substance ini. So, langsung aja kita masuk ke ending explain. The substance. Dan untuk segi ending explain dari film The Substance ini bakal gue bagi menjadi 2 bagian. Dan untuk yang pertama adalah dari segi inti storyline-nya, dan yang kedua adalah teori yang bisa kita bahas dalam film The Substance ini. So, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu dari inti storyline-nya yang bisa gue bagi menjadi 3 bagian yang sesuai dengan filmnya juga. Yaitu yang pertama adalah tentang Elizabeth, kedua Sue, dan juga yang ketiga adalah Monstro Elisa Sue. Ya, untuk yang pertama itu dari Elizabeth, yaitu tentang menceritakan si Elizabeth yang nggak puas sama dirinya, yang karena dia merasa menua dan sebagainya. Karena emang di sini menggambarkan banget bahwa si Elizabeth tuh nggak mau tergantikan ya. Dia sebagai instruktur aerobik di acara TV yang udah menang piala Oscar dan juga emang udah terkenal banget, banyak fansnya di mana-mana. Tapi karena dia emang udah menua, ya harusnya emang dia sih harusnya pensiun ya dan juga menikmati hidupnya. Apalagi juga emang ada tetangganya atau temennya dulu yang emang suka ngelihat dia, yang membuat dia juga akhirnya menjadi kecewa atau nyesel ya karena ternyata dia harusnya menjalani hidupnya aja. Tapi karena dia emang nggak puas dan nggak mau digantikan sama yang muda, akhirnya dengan momentum yang tepat dia juga menemukan sebuah serum yang bisa mengkloning dirinya, yang bisa menggandakan dirinya, membuatnya versi dirinya yang lebih muda yang bernama Sue. Dan untuk yang kedua yaitu dari segi Sue di sini benar-benar menggambarkan versi mudanya si Elizabeth yang benar-benar emang cakep ya, beauty standard emang karena dirinya yang menggambarkan banget bahwa dulu mudanya dan juga emang dinanti-nanti sama seluruh orang, dicintai seluruh orang. Dan di sini dia juga sebagai perempuan yang memiliki beauty standar ya dari mata pria atau standar kecantikan di mata pria, dan juga emang dirinya yang sangat ambisi banget buat narsis ya untuk menggantikan si Elizabeth, sampai dia juga masuk ke majalah Vogue dan juga emang pengen tampil ke acara pesta malam tahun baru di TV yang disaksikan para investor-investor besar dan juga emang banyak banget. Di sini juga terlihat banget bahwa si Sue emang pengen banget narsis dan juga menggantikan, dan juga merasa bahwa dia sangat jatuh cinta pada badannya sendiri ya kan, sangat jatuh cinta dan merasa geli, jijik ngelihat
melihat si Elizabeth. Dan untuk yang ketiga, ini adalah Elisa Su, Monstro, versi monsternya si Elizabeth dan Su. Ini bener-bener kayak puncak dari konflik atau puncak dari ketakutan penonton, akhirnya digabungkan ya. Walaupun tadinya gue mikir kayak gue bilang tadi, gue pikir jadi kecil ya kalau dengan terakhirnya, tapi malah jadi digabung. Ini membuat gue jadi kayak makin, aduh geli ya ngeliatnya, aduh ini bakal gimana ya. Karena ditambah juga dengan adegan yang harus banget dia tampil di acara malam tahun baru tersebut. Yang buat gue jadi ngerasa khawatir ya ketika orang lihat gitu dirinya monster gitu. Tapi emang karena di sini opini gue menganggap kayak setiap versi dari diri Elizabeth, Su, dan monsternya ini kayak merasa dia kayak nggak pernah sharing memori sama si Matrixnya. Kayak si Su yang emang nggak tahu si Elizabeth tuh ngapain aja, kayak menganggap juga ngejudge. Ini dia makan aja seharian 7 hari cuma nonton TV dan sebagainya gitu. Dan juga sebaliknya si Elizabeth yang kaget banget ngelihat si Su yang udah tampil di acara-acara. Dan juga berlaku juga untuk si monstro Elisa Su yang emang ngerasa dirinya bakal tampil ya, ngerasa dirinya emang versi dia yang memang bagus dan sebagainya juga. Walaupun itu aduh tangan udah di mana, pala di mana ya, kuping di mana gitu ya. Aduh, kacau banget ya, dia tetap maksain untuk hadir. Dan itu loh dari segi monstro Elisa Su yang emang bikin kita jadi takut banget ya di puncak konflik yang emang bikin kita kayak ngeri ya, sekaligus mundur banget dengan ceritanya ya. Kayak ngerasa takut, panik dan semua jijik ada juga. Dan itulah dari segi inti storyline dalam film The Substance ini. Dan langsung aja kita masuk ke yang kedua, yaitu dari segi teori yang kita bisa bahas dalam film The Substance ini. Yaitu gue udah rangkum menjadi 3 teori yang bisa gue bahas, yang gue suka banget. Tadi gue bilang di awal kayak film selama ngeselin atau takut bikin apa jijik dan sebagainya, tapi kalau masih ada inti ceritanya atau ada sebuah pendapat kritikan juga, masih bisa dibilang film ya bagi gue, karena emang ada poin yang disampaikan. Ya ini ada teorinya yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah dari segi male gaze. Male gaze yang kalau kita tahu adalah pandangan cowok ya. Pandangan cowok ini juga menjadi teori dalam bidang sastra, yang mana kita bisa lihat juga dalam scene-nya memang jelas banget ya bahwa si pak produser dan para investornya ngelihat si Su kayak sebagai objek, sebagai juga standar kecantikan yang emang cewek itu kayak dilihatnya bagus dan sebagainya juga. Dan kita juga bisa lihat ditandakan juga dari segi pak produser yang emang di zoom ke matanya, di zoom ke arah mimik wajahnya yang emang kayak bener-bener interest banget ya, bener-bener amazed juga, emang kayak takjub banget ngeliat si Su ya. Dan juga kayak si tetangganya juga yang ngeliat si Su yang langsung kayak wah, tadinya marah ya kan, tadi mau marah, mau gedor-gedor gitu kan karena si Su berisik, tapi ngelihat si dia langsung kayak luluh banget gitu, kayak langsung aduh maaf ya, kayak dia yang salah gitu kan. Dan juga banyak banget ya momen-momen emang scene-scene yang bisa menggambarkan male gaze di sini. Benar-benar jelas banget karena emang pengen disampaikan bahwa si Elizabeth dan Su ini sebagai sebuah objek perbandingan, dari perempuan yang mana si padahal kan tadinya kita tahu si Elizabeth juga emang disukai ya, namun karena dia sudah menua, dia sudah ditinggalkan, sudah nggak cantik lagi, sudah nggak kencang lagi kulitnya dan sebagainya, dan akhirnya hadirlah si Su yang berhasil memuaskan kembali pandangan cowok atau male gaze di sana. Akhirnya pak produser juga akhirnya sumringah lagi ngelihat wajah baru gitu kan. Dan juga bisa terlihat jelas lagi pas lagi ada momen audisi senam itu, yang tadinya kan ada cewek duluan yang bilang wah ini nggak pas nih, kayak semuanya nggak pas gitu kan bagian-bagiannya, tapi pas Su nongol kayak langsung dia bilang ini baru tepat nih, semua perfect gitu kan. Nah, ini memang udah masuk ke teori male gaze ya teman-teman semua, atau pandangan cowok ya di sini. Dan di sini juga emang kesannya negatif ya teman-teman semua, karena emang digambarkannya di film juga negatif, nggak ada positifnya, dan juga emang kayak haus akan kecantikan dan haus juga akan perempuan. Ya, seperti itu. Dan untuk turunannya lagi bisa kita bahas dari segi yang kedua, teori yang kita bahas yaitu adalah teori beauty standar ya. Sebenarnya masuk juga ke male gaze, yaitu dimana cowok tuh ngelihat perempuan sebagai standar kecantikan dirinya gitu ya. Kayak kita ngelihat cewek, wah ini standar kecantikan gue begini-begini, misalnya putih, kencang gitu dan sebagainya ya. Dan emang juga di sini hadirnya si Su yang sebagai objek ya, atau sebuah beauty standar bagi para cowok yang akhirnya dia baru banget tampil on air, baru sekali juga 2 kali langsung dikenal ya, langsung terkenal, langsung orang pada suka, langsung pada kayak luluh banget ngeliat dia. Dan juga diperlihatkan lagi nggak cuma dari inti ceritanya, unsur intrinsiknya, dari juga ekstrinsiknya, yang mana kita bisa lihat dari segi editingnya pas lagi momen of Su ya, momen Su-nya kita dilihatkan bahwa ada cemerlangnya, ada slow-mo-nya, dan juga emang kayak memperlihatkan kecantikannya Su. Dan ini emang menggambarkan banget bahwa dia menjadi beauty standar atau standar kecantikannya di dalam film ini. Ya jadi balik lagi, film ini emang berfokus banget pada beauty standar, juga konsep perbandingan dari wanita yang tua dan wanita yang muda. Makanya mohon maaf di sini terlihat banget adegan jelas waktu pas dia lagi naked. Ya karena sutradaranya emang pengen menggambarkan banget perbandingan antara si Elizabeth dan Su secara jelas dan secara gamblang juga. Jadi kayak emang terlihat banget adegan naked dan sebagainya. Ya mohon maaf ya karena ini emang adegan dewasa dan sebagainya, juga jadi
lebih bijak aja pas nonton. Ya karena emang sampai di situ poin kritisnya dalam film ini yang pengen menggambarkan bahwa beauty standar tuh harus begini dan juga emang cewek tuh harus begini dan sebagainya juga. Jadi itu dari segi beauty standarnya ya teman-teman semua. Dan untuk yang terakhir yang ketiga yaitu dari segi narcissism ya teorinya yang gue bisa lihat banget jelas dari bagian part 2 si Sue yang emang narsis banget ya, pengen banget dia menggantikan Elizabeth, tekad dan ambisinya yang kuat ya untuk semangat banget bisa menggantikan Elizabeth dan juga pengen banget terkenal. Bahkan ambisinya terlihat banget pas ketika dia mengambil cairan tulang belakangnya si Elizabeth yang berhari-hari sampai 3 bulan. Dan akhirnya kita bisa ngeliat versi tuanya Elizabeth yang mengkeripek gitu ya, atau menjadi kecil banget dan tua gitu, botak dan sebagainya. Karena ini terlihat banget jelas bahwa si Sue yang emang narsis banget ya, nggak mau juga digantikan dan juga nggak mau dia tuh harus terlihat lah ya di dalam TV, di dalam layar. Semua harus melihat dia sebagai objek juga, sebagai standar kecantikan juga. Ya di sini terlihat banget bahwa ada teori narsisism yang bisa kita bahas di sini. Dan untuk kesimpulannya bisa gue kasih dari segi FLI ratings dalam film The Substance ini yaitu sebesar 9. Woi, keren ya teman-teman semua. Jadi emang kayak gue ngerasa banget film ini dari segi ide ceritanya yang gila di luar Nurul ya. Gue suka banget ya ngebahas tentang beauty standar dan juga perbandingan antara yang tua dan yang muda. Dan juga teorinya teman-teman yang emang ngebahas dari segi pandangan cowok kayak objektifikasi gitu, cewek sebagai sebuah objek ataupun juga cewek itu sebagai objek keindahan aja di mata pria. Dan juga emang prostetiknya juga makeupnya mantep banget di sini, juga mantep banget ya teman-teman semua. Walaupun emang gue kesampingin aja ya scene disturbingnya, ngilunya dan sebagainya gue kesampingin, tapi gue suka banget dari segi ide ceritanya yang gila dan juga teori yang dipakai dan juga karakternya emang dalam banget pemerankannya. Gue suka banget teknik editingnya juga yang pas lagi Elizabeth kayaknya muram banget, tapi pas Sue juga tenang banget, tapi pas monster tuh kayak menakutkan dan kayak tegang banget ya, kayak jijik dan geli semua ada di sana. Walaupun gue kayak ngerasa banget scene monster terakhir tuh si Elisa Sue yang lagi manggung keluar blood di mana-mana, kayak gue ngerasa tuh satu studio kayak lagi digodok di neraka ya teman-teman semuanya. Ya mohon maaf karena emang gue ini opini pribadi, gue menganggap seperti itu karena emang nonton juga kan emang investor-investor yang matanya gatel ya teman semua, mau cewek dan sebagainya juga. Ya jadi bisa gue bilang untuk rating The Substance ini emang wah gila keren parah atau 9 ya teman-teman semua. Bagus. Dan itulah overall yang bisa gue bahas dari segi ending explain film The Substance ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semua kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah penjelasan bisa kita diskusi juga di bawah. Dan buat teman-teman juga yang pengen menyampaikan opini juga bisa tulis di kolom komentar, like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena bisa bantu support gue juga untuk membuat konten yang lebih menarik dan juga bermanfaat seputar film. Dan bagi teman-teman juga yang mau request gue bahas film apa, tulis aja di kolom komentar. So, sampai berjumpa lagi di next video and salam pecinta film. The Substance, film body horror yang cacat ya, ngeri, ngilu sebagainya, tapi bagus.